Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai Securing Information System. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nindi Putri Kurniawati, yang kedua Indah Cahya Valentin Saputri, yang ketiga saya Polisa Trifitria, yang keempat Risma Novia Duyanti. Dalam presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Yang kedua, nilai bisnis dari keamanan dan kontrol. Yang ketiga, komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol. Dan yang terakhir, apa alat dan teknologi paling penting untuk mengamankan sumber daya informasi. Next, memasuki materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Next, Mbak. Jika kita menautkan internet ke komputer, kita tanpa memiliki antivirus akan sangat rawan terjadi peretasan, di mana bisa saja komputernya akan dinonaktifkan dan sulit untuk memulihkannya kembali. Selain itu, data juga bisa dicuri. Oleh karena itu, perlu keamanan dan kontrol. Keamanan di sini mengacu pada kebijakan, prosedur, dan tindakan teknis untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan, pencurian, dan atau kerusakan fisik. Sementara itu, kontrol merupakan metode, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk memastikan keamanan aset organisasi, keakuratan, dan prosedur catatan, serta kepatuhan operasional sesuai standarnya. Next, Mbak. Nah, mengapa sistem rentan? Kerentanan tersebut diantaranya diakibatkan oleh yang pertama, kerentanan internet. Jika data yang seharusnya tidak diakses itu dilanggar, maka kerusakannya dapat berdampak luas. Apalagi jika sebuah perusahaan memiliki kumpulan big data yang penting. Kerentanan ini meningkat lewat beberapa penggunaan email, pesan instan, dan juga program P2P yang bisa mengancam data pribadi maupun perusahaan. Yang kedua, tantangan keamanan nirkabel. Jaringan seperti Bluetooth dan juga Wi-Fi sangat rentan untuk disadap karena teknologi transmisi yang dirancang untuk ditemukan dan didengar satu sama lain. Dengan SSID sebagai pengidentifikasi titik akses dalam Wi-Fi yang disiarkan dapat diambil mudah datanya dengan program sniffer penyusup. Next, Mbak. Kemudian perangkat lunak berbahaya. Yang pertama ada virus. Virus merupakan program yang dibuat dalam perangkat lunak yang bersifat jahat dan biasanya menempel pada program komputer atau juga file yang bisa saja berisi perintah untuk membuka gambar atau foto secara paksa atau juga sebagai perusak yang fatal, seperti menghancurkan program atau data, menyumbat memori komputer, memformat ulang penyimpanan, dan merusak kerja sistem. Yang kedua, worms, yaitu program komputer independen yang bisa menyalin dirinya sendiri dari komputer satu ke komputer lain melalui jaringan. Beda dengan virus yang perlu file sebagai tumpangannya. Worm dapat merusak data serta mengganggu, bahkan menghentikan kerja atau operasi jaringan komputer. Yang ketiga, Trojan horses atau malware. Merupakan program yang seperti tidak mengakibatkan sesuatu yang berbahaya, tetapi ternyata mengakibatkan sesuatu yang fatal, seperti mengubah atau memasukkan kode ke komputer atau jaringan. Dan yang terakhir, spyware. Spyware ini bekerja dengan menginstal dirinya sendiri ke program yang mereka tanam. Ketika pengguna yang dituju mengklik sesuatu, mengunduh lampiran, dan mengunjungi web yang beresiko atau tidak dikenal. Dengan aplikasi atau program yang telah diinstal tersebut, pengguna akan mengetahui berbagai data yang bisa terlihat dengan program spyware ini. Kemudian peretasan dan kejahatan komputer. Seorang peretas atau hacker merupakan orang yang memiliki maksud dan tujuan untuk mendapatkan akses secara ilegal ke dalam sistem komputer yang dituju. Nah, di sini peretasan itu terdiri dari spoofing dan sniffing. Spoofing merupakan sebuah peretasan dengan menyembunyikan identitas ketika menipu, dengan menggunakan email palsu atau menyamar menjadi orang lain. Kegiatan ini juga melibatkan pengalihan tautan web ke alamat lain.
bukan kepada tautan yang dituju. Sementara itu, sniffing merupakan sebuah program penyadapan untuk memantau informasi yang ada dalam jaringan. Jika digunakan dengan sah, sniffing bertujuan untuk membantu mengidentifikasi masalah aktivitas kriminal. Tetapi, jika digunakan untuk hal yang tidak baik, hal ini akan merusak dan sulit untuk dideteksi. Yang kedua, penolakan serangan layanan atau DOS. Didefinisikan sebagai pembanjiran jaringan atau server web dengan berbagai komunikasi palsu yang berjumlah ribuan atau permintaan layanan yang merusak jaringan. Walaupun keberadaannya tidak mengakibatkan kerusakan yang fatal atau mencuri data penting, tetapi itu bisa membuat situs web tidak dapat diakses kembali oleh pengguna web yang sah. Yang ketiga, kejahatan komputer. Kejahatan komputer didefinisikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebagai setiap pelanggaran hukum pidana yang melibatkan pengetahuan tentang teknologi komputer untuk perbuatannya, penyelidikan, atau penuntutannya. Banyak perusahaan yang enggan untuk melaporkan kejahatan jenis ini karena bisa melibatkan karyawan sendiri atau berpotensi mencoreng nama baik dari perusahaan itu sendiri. Kejahatan ini merusak ekonomi seperti serangan DOS, aktivitas orang dalam yang jahat, dan serangan berbasis web. Kemudian, pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan jenis kejahatan dengan menipu, melakukan pencurian data penting dari informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial, nomor SIM, atau kartu kredit yang digunakan untuk menyamar menjadi orang lain dengan tujuan tertentu seperti memperoleh kredit barang dagangan atau layanan atas nama orang yang dicuri identitasnya. Kegiatan ini contohnya seperti phishing. Dan yang terakhir, klik penipuan. Klik penipuan yaitu ketika seseorang dengan curang mengklik iklan yang berada di situs pencarian seperti Google, di mana setiap klik akan ditarik biaya yang telah menjadi kesepakatan. Hal inilah yang menjadi masalah, di mana bisa menjadi alat untuk menjatuhkan sebuah perusahaan dengan hal ini yang membuat jumlah biaya pemasaran yang dikeluarkan akan semakin besar dengan jumlah klik yang begitu banyak. Next, Mbak. Ancaman global, yaitu terorisme cyber dan perang cyber. Ancaman kriminal dalam sistem informasi yang global ini seperti membuat malware, serangan DOS, serta phishing tidak terbatas dan dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Sementara itu, perang cyber merupakan perang disponsori suatu negara untuk melumpuhkan dan mengalahkan negara lain dengan menembus sistem komputer atau jaringan yang bisa mengakibatkan kerusakan dan gangguan. Banyak negara saat ini yang mengembangkan kemampuan untuk menyusup ke sistem suatu negara untuk menyerangnya secara tidak langsung. Bahkan, sekarang ada juga yang sudah terang-terangan menjual malware yang dibuat oleh perseorangan kepada pemerintah yang berminat. Next, Mbak. Kemudian ancaman internal dari karyawan. Dari paparan yang telah dibicarakan sebelumnya, akan membuat kita berpikir bahwa ancaman yang paling besar berada di luar organisasi. Akan tetapi, kadang dalam organisasi juga banyak kejadian yang mengancam kelangsungan perusahaan. Di antaranya, karyawan yang dengan mudahnya memberikan akses komputer yang mereka pegang kepada orang lain. Dan juga karyawan yang lupa akan sandi yang membuat sistem informasi yang ada menjadi terancam. Kemudian, kerentanan perangkat lunak. Kesalahan yang muncul dari sebuah perangkat lunak akan memunculkan masalah yang serius, berupa kerugian dalam hal produktivitas dan kadang membahayakan orang yang menggunakannya, atau bergantung pada sistem yang ada. Kompleksitas dan ukuran program yang semakin besar, ditambah dengan tuntutan pengiriman yang cepat, turut menyumbangkan berbagai kelemahan yang ada pada sistem. Masalah utama dalam hal ini bisa dibilang bug yang wajar dimiliki oleh program, terutama yang memiliki ukuran yang besar. Menurut penelitian, hal ini akan sulit untuk dihilangkan. Bug sendiri bersumber dari kompleksitas kode dalam pengambilan keputusan. Dengan hal ini dapat dipastikan sulit untuk membuat bug menjadi 0. Karena dengan pilihan yang begitu banyak, sulit untuk mengujinya dalam beberapa tahun saja. Butuh ribuan tahun untuk itu. Di sisi keamanan data, bug juga bisa menjadi sumber masalah yang rumit, di mana dengan adanya bug ini mungkin saja menjadi celah bagi para peretas untuk memanfaatkannya untuk mencari data yang ada dalam program tersebut. Next, Mbak. Yang terakhir, kerentanan yang baru ditemukan oleh desain mikroprosesor.
Sesi interaktif tentang teknologi menjelaskan kerentanan yang baru ditemukan, yang berasal dari kelemahan dalam desain chip mikroprosesor komputer, yang memungkinkan peretas menggunakan program pelangkat lunak berbahaya untuk mendapatkan akses ke data yang dianggap sepenuhnya dilindungi. Kerentanan ini mempengaruhi hampir setiap chip komputer yang diproduksi dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu lagi dari keamanan perusahaan milik yang sangat berharga untuk dunia, seperti informasi rahasia tentang pajak individu, aset keuangan, catatan medis, tinjauan kinerja pekerjaan, rahasia dagang, rencana pengembangan produk baru, dan strategi pemasaran. Aset informasi ini memiliki nilai yang luar biasa dan akibatnya dapat menghancurkan jika hilang atau ditempatkan di tangan yang salah. Sistem yang tidak dapat berfungsi karena pelanggaran keamanan, bencana, atau kegagalan fungsi teknologi dapat berdampak permanen pada kesehatan keuangan perusahaan. Keamanan kontrol yang tidak memadai dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum yang serius. Bisnis harus melindungi tidak hanya aset informasi mereka sendiri, tetapi juga aset pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Kegagalan untuk melakukannya dapat membuka perusahaan untuk litigasi mahal dan eksposur data atau pencurian. Sebuah organisasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas resiko dan kerugian yang ditimbulkan jika organisasi tersebut gagal mengambil tindakan perlindungan yang tepat untuk mencegah hilangnya informasi rahasia, korupsi data, atau pelanggaran privasi. Selanjutnya yaitu persyaratan hukum dan peraturan untuk manajemen arsip elektronik. Yang pertama yaitu industri perawatan kesehatan. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Portabilitas dan Akutabilitas Asuransi Kesehatan atau yang sering disebut HIPAA tahun 1996. HIPAA menguraikan aturan dan prosedur keamanan dan privasi medis untuk menyederhanakan administrasi penagihan perawatan kesehatan dan mengotomatisasikan transfer data perawatan kesehatan antara penyedia layanan kesehatan, pembayar, dan paket. Ini mengharuskan anggota industri perawatan kesehatan untuk menyimpan informasi pasien selama 6 tahun dan memastikan kerahasiaan catatan tersebut. Ini menentukan privasi, keamanan, dan standar transaksi elektronik untuk penyediaan layanan kesehatan yang menangani informasi pasien, memberikan hukuman atas pelanggaran privasi medis, pengungkapan catatan pasien melalui email, atau akses jaringan yang tidak sah. Yang kedua yaitu perusahaan yang menyediakan layanan keuangan. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan tahun 1999 yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Gramm-Leach-Bliley setelah mensponsori Kongresnya. Undang-undang ini mewajibkan lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Data harus disimpan pada media yang aman dan tindakan keamanan khusus harus diterapkan untuk melindungi data tersebut pada media penyimpanan. Selanjutnya yaitu perusahaan publik. Perusahaan harus mematuhi Undang-Undang Reformasi Akuntansi Perusahaan Publik dan Perlindungan Investor tahun 2002. Lebih dikenal sebagai Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Setelah mensponsori Senator Paul Selanjutnya yaitu bukti elektronik dan forensik komputer. Keamanan, kontrol, dan manajemen arsip elektronik menjadi penting untuk menanggapi tindakan hukum. Selain informasi dari halaman yang dicetak atau diketik, kasus hukum saat ini bergantung pada bukti yang direpresentasikan sebagai data digital yang disimpan pada perangkat penyimpanan portable, CD, hard disk, komputer, serta dalam email, pesan instan, dan transaksi e-commerce di seluruh dunia. Kebijakan penyimpanan dokumen elektronik yang efektif memastikan bahwa dokumen elektronik diatur dengan baik, dapat diakses dan tidak disimpan terlalu lama atau dibuang terlalu cepat.
Ini juga mencerminkan kesadaran tentang bagaimana melestarikan bukti potensial untuk forensik komputer. Forensik komputer adalah pengumpulan ilmiah, pemeriksaan autentikasi, pelestarian dan analisis data yang disimpan atau diambil dari media penyimpanan komputer sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan. Ini berkaitan dengan masalah berikut. Yang pertama, memulihkan data dari komputer sambil menjaga integritas bukti. Yang kedua, menyimpan dan menangani data elektronik yang dipulihkan dengan aman. Yang ketiga, menemukan informasi penting dalam volume besar data elektronik. Dan yang terakhir, menyajikan informasi ke pengadilan. Bukti elektronik dapat berada di media penyimpanan komputer dalam bentuk file komputer dan sebagai data sekitar yang tidak terlihat oleh pengguna biasa. Contohnya, mungkin file yang telah dihapus pada hard drive atau PC. Kesadaran forensik komputer harus dimasukkan ke dalam proses perencanaan kontingensi perusahaan. CIO, spesialis keamanan, staf sistem informasi, dan penasihat hukum perusahaan semua harus bekerja sama untuk memiliki rencana yang dapat dijalankan jika kebutuhan hukum muncul. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu komponen kerangka kerja organisasi untuk keamanan dan kontrol. Yang pertama, Information System Control. Kontrol sistem informasi bersifat manual dan otomatis yang terdiri dari kontrol umum dan kontrol aplikasi. Yang pertama yaitu kontrol umum, yaitu mengatur desain, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi. Pengendalian umum berlaku untuk semua aplikasi terkomputerisasi yang terdiri dari kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan pengendalian secara keseluruhan. Kontrol umum meliputi yang pertama yaitu kontrol perangkat lunak, kedua kontrol perangkat keras fisik, yang ketiga kontrol operasi komputer, yang keempat kontrol keamanan data, yang kelima kontrol atas proses pengembangan sistem, dan yang keenam kontrol administratif. Berikutnya yaitu kontrol aplikasi. Kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi seperti penggajian atau pemrosesan pesanan. Kontrol aplikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada kontrol input, yang kedua kontrol pemrosesan, dan yang ketiga kontrol output. Berikutnya yaitu risk assessment atau tugas berisiko. Sebelum perusahaan menggunakan sumber daya untuk kontrol keamanan dan sistem informasi, perusahaan harus mengetahui aset mana yang memerlukan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Tugas berisiko atau risk assessment menentukan tingkat risiko bagi perusahaan jika aktivitas atau proses tertentu tidak dikendalikan dengan benar. Namun tidak semua risiko dapat diantisipasi dan diukur, tetapi sebagian besar bisnis akan dapat memperoleh pemahaman tentang risiko yang dihadapi. Kebijakan keamanan atau security policy. Security policy mengembangkan kebijakan keamanan untuk melindungi aset perusahaan. Sebuah kebijakan keamanan atau security policy terdiri dari pernyataan peringkat risiko informasi, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan yang lain yang menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan anggota perusahaan yang memiliki akses ke aset informasinya. Sebuah kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau expected use policy
mendefinisikan penggunaan yang dapat diterima dari sumber daya informasi dan peralatan komputasi perusahaan, termasuk komputer desktop dan laptop, perangkat seluler, telepon, dan internet. Asset use policy yang baik mendefinisikan tindakan yang tidak dapat diterima dan dapat diterima untuk setiap pengguna dan menentukan konsekuensi untuk tidak kepatuhan. Berikutnya yaitu perencanaan pemulihan bencana dan perencanaan kesinambungan bisnis atau Disaster Recovery Planning and Business Continuity Planning. Perlu merencanakan kejadian seperti pemadaman listrik, banjir, gempa bumi, atau serangan teroris yang akan mencegah sistem informasi dan bisnis beroperasi. Perencanaan pemulihan bencana menyusun rencana untuk pemulihan layanan komputasi dan komunikasi yang Maryland terganggu. dan perwakilan Rencana Michael pemulihan Osley bencana dari Ohio. berfokus Tindakan terutama ini pada masalah dirancang teknis untuk yang melindungi terlibat investor dalam setelah skandal mendaftar dan keuangan di menjalankan Enron, sistem seperti WorldCom, mana yang akan dan dicadangkan perusahaan publik dan lainnya. Ini membebankan tanggung jawab pada perusahaan dan manajemen mereka untuk menjaga keakuratan dan integritas Yang informasi selanjutnya yaitu keuangan yang perencanaan digunakan secara pelaksanaan internal bisnis, dan dirilis yaitu secara berfokus eksternal. pada bagaimana perusahaan dapat memulihkan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Rencana kesinambungan bisnis mengidentifikasi proses bisnis penting dan menentukan rencana tindakan untuk menangani fungsi penting misi jika sistem turun. Selanjutnya yaitu the role of auditing. Sebuah audit sistem informasi memeriksa lingkungan keamanan perusahaan secara keseluruhan serta kontrol yang mengatur sistem informasi individu. Auditor harus menelusuri aliran transaksi sampel melalui sistem dan melakukan pengujian menggunakan apabila sesuai perangkat lunak audit otomatis. Audit sistem informasi juga dapat memeriksa kualitas data. Audit keamanan meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji respon teknologi, staf, sistem informasi, dan karyawan bisnis. Daftar audit dan peringkat semua kelemahan kontrol dan memperkirakan kemungkinan terjadinya, kemudian menilai dampak keuangan dan organisasi dari setiap ancaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, untuk bagian yang keempat, itu apa alat dan teknologi paling penting untuk mengamankan sumber daya informasi? Next. Yang pertama ada manajemen identitas dan autentikasi. Perusahaan menengah dan besar memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan banyak sistem, masing-masing dengan kumpulan penggunanya sendiri. Manajemen identitas merupakan perangkat lunak yang mengotomatiskan proses melacak semua pengguna dan hak istimewa sistem mereka, menetapkan setiap pengguna identitas digital yang unik untuk mengakses setiap sistem. Manajemen identitas juga mencakup alat untuk mengautentikasi pengguna, melindungi identitas pengguna, dan mengontrol akses ke sumber daya sistem. Next. Untuk mendapatkan akses ke sistem, pengguna harus diotorisasi dan diautentikasi. Autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang dia klaim. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata sandi yang hanya diketahui oleh pengguna yang berwenang. Namun, pengguna sering lupa kata sandi, membagikannya, atau memilih kata sandi buruk yang mudah ditebak yang membahayakan keamanan. Sistem kata sandi yang terlalu ketat menghambat produktivitas karyawan. Ketika karyawan harus sering mengubah kata sandi yang rumit, mereka sering mengambil jalan pintas, seperti memilih kata sandi yang mudah ditebak atau menyimpan kata sandi mereka di tempat kerja agar terlihat jelas. Kata sandi juga dapat diendus jika dikirimkan melalui jaringan atau dicuri melalui rekayasa sosial. Next. Berikut ini merupakan beberapa teknologi autentikasi baru yang mampu mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang pertama yaitu token. Token merupakan perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan identitas pengguna tunggal. Token berupa gadget kecil yang biasanya muat di
gantungan kunci, dan menampilkan kode sandi yang sering berubah. Kemudian yang kedua yaitu kartu pintar. Kartu pintar adalah perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin akses dan data lainnya. Kartu pintar juga digunakan dalam sistem pembayaran elektronik. Perangkat pembaca menafsirkan data pada kartu pintar dan mengizinkan atau menolak akses. Next. Ketiga, autentikasi biometrik. Autentikasi biometrik menggunakan sistem yang membaca dan menafsirkan sifat individu manusia, seperti sidik jari, iris, dan suara untuk memberikan atau menolak akses. Autentikasi biometrik didasarkan pada pengukuran sifat fisik atau perilaku yang membuat setiap individu unik. Ini membandingkan karakteristik unik seseorang seperti sidik jari, wajah, suara, atau gambar retina dengan profil yang disimpan dari karakteristik ini untuk menentukan perbedaan antara karakteristik ini dan profil yang disimpan. Apabila kedua profil cocok, maka akses diberikan. Teknologi sidik jari dan pengenalan wajah baru saja mulai digunakan untuk aplikasi keamanan dengan laptop PC dan beberapa smartphone dilengkapi dengan perangkat identifikasi sidik jari dan beberapa model dengan webcam internal dan perangkat lunak pengenalan wajah. Perusahaan jasa keuangan seperti Vanguard dan Fidelity telah menerapkan sistem autentikasi suara untuk klien mereka. Next. Aliran insiden yang terus-menerus di mana peretas dapat mengakses kata sandi tradisional menyoroti perlunya sarana autentikasi yang lebih aman. Autentikasi dua faktor meningkatkan keamanan dengan memvalidasi pengguna melalui proses multilangkah. Untuk diautentikasi, pengguna harus menyediakan dua cara identifikasi, yaitu salah satunya biasanya berupa token fisik seperti kartu pintar atau kartu bank yang mendukung chip, dan yang lainnya biasanya berupa data seperti kata sandi atau nomor identifikasi pribadi atau PIN. Data biometrik seperti sidik jari, sidik iris mata, atau cetakan suara juga dapat digunakan sebagai salah satu mekanisme autentikasi. Contoh umum dari autentikasi dua faktor adalah kartu bank, di mana kartu itu sendiri adalah item fisik, dan PIN adalah bagian data lain yang menyertainya. Next. Next. Kemudian yang kedua yaitu firewall, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak anti-malware. Tanpa perlindungan terhadap malware dan penyusup, menghubungkan ke internet akan sangat berbahaya. Firewall, sistem deteksi intrusi dan perangkat lunak anti-malware telah menjadi alat bisnis yang penting. 1. Firewall. Firewall mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara jaringan internal pribadi organisasi dan jaringan eksternal yang tidak dapat dipercaya seperti internet. Next. Berikut ini merupakan gambar dari firewall perusahaan, di mana firewall ditempatkan di antara jaringan pribadi perusahaan dan internet publik atau jaringan lain yang tidak dipercaya untuk melindungi dari lalu lintas yang tidak sah. Next. Firewall bertindak seperti penjaga gerbang yang memeriksa kredensial setiap pengguna sebelum memberikan akses ke jaringan. Firewall mengidentifikasi nama, alamat IP, aplikasi, dan karakteristik lain dari lalu lintas masuk. Ia memeriksa informasi ini terhadap aturan akses yang telah diprogram oleh administrator jaringan ke dalam sistem. Dalam organisasi besar, firewall sering berada di komputer khusus yang terpisah dari jaringan lainnya, sehingga tidak ada permintaan masuk yang langsung mengakses sumber daya jaringan pribadi. Next. Terdapat sejumlah teknologi penyaringan firewall, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pemfilteran paket. Pemfilteran paket memeriksa bidang yang dipilih di header paket data yang mengalir bolak-balik antara jaringan terpercaya dan internet, memeriksa paket individu secara terpisah. Teknologi penyaringan ini dapat melewatkan banyak jenis serangan. Kemudian yang kedua, inspeksi stateful. Inspeksi stateful memberikan keamanan tambahan dengan menentukan apakah paket merupakan bagian dari dialog yang sedang berlangsung antara pengirim dan penerima. Paket diterima atau ditolak berdasarkan apakah paket tersebut merupakan bagian dari percakapan yang disetujui atau mencoba membuat koneksi yang sah. Selanjutnya yaitu terjemahan alamat jaringan atau NAT. Terjemahan alamat jaringan atau NAT dapat memberikan lapisan perlindungan lain ketika penyaringan paket statis dan inspeksi stateful digunakan.
NAT menyembunyikan alamat IP komputer host internal organisasi untuk mencegah program sniffer di luar firewall memastikannya dan menggunakan informasi itu untuk menembus sistem internal. Kemudian yang terakhir ada pemfilteran proxy aplikasi. Pemfilteran proxy aplikasi memeriksa isi aplikasi dari paket. Server proxy menghentikan paket data yang berasal dari luar organisasi, memeriksanya, dan meneruskan proxy ke sisi lain firewall. Jika pengguna di luar perusahaan ingin berkomunikasi dengan pengguna di dalam organisasi, pengguna luar terlebih dahulu berkomunikasi dengan aplikasi proxy, kemudian aplikasi proxy berkomunikasi dengan komputer internal perusahaan. Demikian juga pengguna komputer di dalam organisasi melewati proxy untuk berbicara dengan komputer di luar. Next. Dua, sistem deteksi intrusi. Selain firewall, vendor keamanan komersial sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi dari lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan upaya untuk mengakses file dan database. Sistem deteksi intrusi fitur alat pemantauan penuh waktu ditempatkan di titik paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Sistem menghasilkan alarm jika menemukan peristiwa yang mencurigakan atau anomali. Alat deteksi intrusi juga dapat disesuaikan untuk mematikan bagian jaringan yang sangat sensitif jika menerima lalu lintas yang tidak sah. Next. 3. Perangkat lunak anti-malware. Perangkat lunak anti-malware mencegah, mendeteksi, dan menghapus malware termasuk virus komputer, worm komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Namun, sebagian besar perangkat lunak anti-malware hanya efektif melawan malware yang sudah diketahui ketika perangkat lunak itu ditulis. Agar tetap efektif, perangkat lunak harus terus diperbarui. Itu pun tidak selalu efektif karena beberapa malware dapat menghindari deteksi. Organisasi perlu menggunakan alat pendeteksi malware tambahan untuk perlindungan yang lebih baik. Next. Sistem manajemen ancaman terpadu. Untuk membantu bisnis mengurangi biaya dan meningkatkan pengelolaan, vendor keamanan telah menggabungkan ke dalam satu alat berbagai alat keamanan, termasuk firewall, jaringan pribadi virtual, sistem deteksi intrusi, dan penyaringan konten web dan perangkat lunak anti-spam. Produk manajemen keamanan komprehensif ini disebut dengan manajemen ancaman terpadu atau UTM sistem. Produk UTM tersedia untuk semua ukuran jaringan. Vendor UTM terkemuka termasuk Fortinet, Sophos, dan Checkpoint, dan vendor jaringan seperti Cisco System dan Juniper Networks menyediakan beberapa kemampuan UTM dalam produknya. Next. Kemudian ada mengamankan jaringan nirkabel. Standar keamanan awal yang dikembangkan untuk Wi-Fi yang disebut Word Equivalent Privacy atau WEP tidak terlalu efektif karena kunci enskripsinya relatif mudah diretas. WEP memberikan beberapa margin keamanan, namun jika pengguna ingat untuk mengaktifkannya, perusahaan dapat lebih meningkatkan keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya bersama dengan teknologi jaringan pribadi virtual atau VPN saat mengakses data internal perusahaan. Pada bulan Juni 2004, kelompok perdagangan industri Wi-Fi Alliance menyelesaikan spesifikasi 802.11i atau juga disebut sebagai Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA2 yang menggantikan WEP dengan standar keamanan yang lebih kuat. Spesifikasi terbaru adalah WPA3 diperkenalkan pada tahun 2018. Next. Kemudian enskripsi dan enskripsi dan infrastruktur kunci publik. Banyak bisnis menggunakan enskripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan, transfer secara fisik, atau kirim melalui internet. Enskripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi yang tidak dapat dibaca oleh siapapun selain pengirim dan penerima yang dituju. Data dienkripsi dengan menggunakan kode numerik rahasia yang disebut kunci enskripsi, yang mengubah data biasa menjadi teks sandi. Dua metode untuk menginskripsi lalu lintas jaringan di web, yaitu yang pertama ada lapisan soket aman atau SSL. Lapisan soket aman atau SSL dan penggantinya, Transport Layer Security atau TLS, memungkinkan komputer klien dan server mengelola enskripsi dan deskripsi aktivitas saat mereka berkomunikasi satu sama lain selama sesi web yang aman. Kemudian yang kedua, Protokol Transfer Hypertext Aman atau SHTTP. Protokol Transfer Hypertext Aman atau SHTTP adalah protokol lain yang digunakan untuk menginskripsi data yang mengalir melalui internet, tapi protokol ini terbatas pada pesan individual. Sedangkan SSL dan TLS dirancang untuk membuat sambungan aman antara dua komputer. Next. Berikut merupakan dua metode enskripsi, yaitu yang pertama,
Enskripsi kunci simetris. Dalam enskripsi kunci simetris, pengirim dan penerima membuat sesi internet yang aman dengan membuat kunci enskripsi tunggal dan mengirimkannya ke penerima sehingga pengirim dan penerima berbagi kunci yang sama. Kekuatan kunci enskripsi diukur dengan panjangnya bitnya. Saat ini, kunci tipikal akan memiliki panjang 56 hingga 256 bit tergantung pada tingkat keamanan yang diinginkan. Semakin panjang kuncinya, semakin sulit untuk memecahkan kuncinya. Kelemahannya adalah semakin panjang kuncinya, semakin banyak daya komputasi yang dibutuhkan pengguna yang sah untuk memproses informasi. Yang kedua, enskripsi kunci publik. Bentuk enskripsi yang lebih aman disebut enskripsi kunci publik menggunakan dua kunci, yaitu satu bersama atau publik dan satu benar-benar pribadi. Kunci terkait secara matematis hingga data yang dienskripsi dengan satu kunci dapat dideskripsi hanya dengan menggunakan kunci lainnya. Untuk mengirim dan menerima pesan, komunikator pertama-tama membuat pasangan kunci privat dan publik yang terpisah. Kunci publik disimpan dalam direktori dan kunci pribadi harus dirahasiakan. Pengirim menginskripsi pesan dengan kunci publik penerima. Saat menerima pesan, penerima menggunakan kunci pribadinya untuk mendeskripsi. Next. Kemudian ada sertifikat digital. Sertifikat digital adalah file data yang digunakan untuk menetapkan identitas pengguna dan aset elektronik untuk perlindungan transaksi. Sistem sertifikat digital menggunakan pihak ketiga terpercaya yang dikenal sebagai otoritas sertifikat atau CA untuk memvalidasi identitas pengguna. CA memverifikasi identitas pengguna sertifikat digital secara offline. Informasi ini dimasukkan ke dalam server CA yang menghasilkan sertifikat digital terenskripsi yang berisi informasi identifikasi pemilik dan salinan kunci publik pemilik. CA membuat kunci publiknya sendiri tersedia baik di media cetak atau internet. Penerima pesan terenskripsi menggunakan kunci publik CA untuk memecahkan kode sertifikat digital yang dilampirkan ke pesan, memverifikasi bahwa itu dikeluarkan oleh CA dan kemudian memperoleh kunci publik pengirim dan informasi identifikasi yang terkandung dalam sertifikat. Sistem sertifikat digital akan memungkinkan, misalnya, pengguna kartu kredit dan pedagang untuk memvalidasi bahwa sertifikat digital mereka dikeluarkan oleh pihak ketiga yang berwenang dan terpercaya sebelum mereka bertukar data. Infrastruktur kunci publik atau PKI, penggunaan kriptografi kunci publik yang bekerja dengan CA, sekarang banyak digunakan dalam e-niaga. Next. Next, Mbak. Kemudian, mengamankan transaksi dengan blockchain. Blockchain adalah rantai blok digital yang berisi catatan transaksi. Setiap blok terhubung ke semua blok sebelumnya dan sesudahnya, dan blockchain terus diperbarui dan tetap sinkron. Hal ini membuat sulit untuk mengotak-atik satu catatan karena seseorang harus mengubah blok yang berisi catatan itu serta yang terkait dengannya. Itu untuk menghindari deteksi. Setelah dicatat, transaksi blockchain tidak dapat diubah. Catatan dalam blockchain diamankan melalui kriptografi dan semua transaksi dienkripsi. Peserta jaringan blockchain memiliki kunci pribadi sendiri yang ditetapkan untuk transaksi yang mereka buat dan bertindak sebagai tanda tangan digital pribadi. Jika catatan diubah, tanda tangan akan menjadi tidak valid dan jaringan blockchain akan segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah. Karena blockchain tidak berada di lokasi pusat, mereka tidak memiliki satu titik kegagalan dan tidak dapat diubah dari satu komputer. Blockchain sangat cocok untuk lingkungan dengan persyaratan keamanan tinggi dan aktor yang tidak dikenal. Next. Selanjutnya yaitu memastikan ketersediaan sistem. Perusahaan bergantung pada jaringan digital untuk pendapatan dan operasi, sehingga perlu mengambil langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi selalu tersedia. Aplikasi penting yang memerlukan pemrosesan transaksi online di Aplikasi penting yang memerlukan pemrosesan transaksi online. Di pemrosesan transaksi online, transaksi yang dilakukan secara online langsung diproses oleh komputer. Banyak perubahan pada database, pelaporan, dan permintaan informasi terjadi setiap saat. Sistem komputer yang toleran terhadap kesalahan berisi komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan daya redundan yang menciptakan lingkungan yang menyediakan layanan berkelanjutan tanpa gangguan. Komputer yang toleran terhadap kesalahan menggunakan rutinitas perangkat lunak khusus atau logika pemeriksa mandiri yang dibangun ke dalam sirkuitnya untuk mendeteksi kegagalan perangkat keras dan secara otomatis beralih ke perangkat cadangan. Bagian dari komputer ini dapat dilepas dan diperbaiki tanpa mengganggu komputer atau waktu henti. Waktu senggang mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak beroperasi. A. Mengontrol lalu lintas jaringan inspeksi paket dalam. Sebuah teknologi yang disebut inspeksi paket mendalam atau DPI membantu memecahkan masalah ini. DPI memeriksa file data dan memilah materi online berprioritas rendah sambil menetapkan prioritas lebih tinggi ke file penting bisnis. Berdasarkan prioritas yang ditetapkan oleh operator jaringan, ia memutuskan apakah paket data tertentu dapat
melanjutkan ke tujuannya atau harus diblokir atau ditunda sementara lalu lintas yang lebih penting berjalan. B. Pengalih-dayaan keamanan. Penyedia layanan keamanan terkelola atau MSSP memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian kerentanan dan deteksi intrusi. SecureWorks, AT&T, Verizon, IBM, Perimeter Security, dan Symantec adalah penyedia layanan MSSP terkemuka. Next. Kemudian, mengenai masalah keamanan untuk cloud computing dan platform digital seluler. Yang pertama ada keamanan di cloud. Saat pemrosesan berlangsung di cloud, akuntabilitas dan tanggung jawab untuk perlindungan data sensitif tetap berada di tangan perusahaan yang memiliki data tersebut. Penyedia komputasi awan sering mendistribusikan pekerjaan ke pusat data di seluruh dunia, di mana pekerjaan dapat diselesaikan dengan paling efisien. Hampir semua penyedia cloud menggunakan enkripsi untuk mengamankan data yang mereka tangani saat data sedang dikirimkan. Namun, jika data disimpan di perangkat yang juga menyimpan data perusahaan lain, penting untuk memastikan bahwa data yang disimpan ini juga dienkripsi. Serangan di DDoS sangat berbahaya karena membuat layanan cloud tidak tersedia untuk pelanggan yang sah. Klien cloud harus menemukan bagaimana penyedia cloud memisahkan data perusahaan mereka dari perusahaan lain dan meminta bukti bahwa mekanisme enkripsi baik. Penting juga untuk mengetahui bagaimana penyedia cloud akan merespons jika terjadi bencana. Apakah penyedia akan dapat memulihkan data Anda sepenuhnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pengguna cloud juga harus menanyakan apakah penyedia cloud akan tunduk pada audit eksternal dan sertifikat keamanan. Kontrol semacam ini dapat ditulis ke dalam perjanjian tingkat layanan atau SLA sebelum menandatangani dengan penyedia cloud. Cloud Security Alliance atau CSA telah menciptakan standar industri untuk keamanan cloud. Kemudian, yang kedua ada mengamankan platform seluler. Perangkat seluler yang mengakses sistem dan data perusahaan memerlukan perlindungan khusus. Perusahaan harus memastikan bahwa kebijakan keamanan perusahaan mereka mencakup perangkat seluler dengan detail tambahan tentang bagaimana perangkat seluler harus didukung, dilindungi, dan digunakan. Teknologi pencegahan kehilangan data dapat mengidentifikasi di mana data penting disimpan, siapa yang mengakses data, bagaimana data keluar dari perusahaan, dan kemana data itu pergi. Perusahaan harus mengembangkan pedoman yang menetapkan platform seluler dan aplikasi perangkat lunak yang disetujui, serta perangkat lunak dan prosedur yang diperlukan untuk akses jarak jauh ke sistem perusahaan. Perusahaan harus mengembangkan pedoman yang menetapkan platform seluler dan aplikasi perangkat lunak yang disetujui, serta perangkat lunak dan prosedur yang diperlukan untuk akses jarak jauh ke sistem perusahaan. Kebijakan keamanan seluler organisasi harus melarang karyawan menggunakan aplikasi berbasis konsumen tanpa jaminan untuk mentransfer dan menyimpan dokumen dan file perusahaan atau mengirim dokumen dan file tersebut ke diri sendiri melalui email tanpa enkripsi. Semua pengguna perangkat seluler harus diharuskan menggunakan fitur kata sandi yang ada di setiap smartphone. Next. Kemudian yang terakhir ada memastikan kualitas perangkat lunak. Organisasi dapat meningkatkan kualitas dan keandalan sistem dengan menggunakan metrik perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak yang ketat. Metrik perangkat lunak adalah penilaian objektif dari sistem dalam bentuk pengukuran terukur. Penggunaan metrik yang berkelanjutan memungkinkan Departemen Sistem Informasi dan pengguna akhir untuk mengukur kinerja sistem secara bersama-sama dan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Pengujian awal, teratur, dan menyeluruh akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas sistem. Banyak yang memandang pengujian sebagai cara untuk membuktikan kebenaran pekerjaan yang telah mereka lakukan. Faktanya, kita tahu bahwa semua perangkat lunak yang cukup besar penuh dengan kesalahan dan kita harus menguji untuk mengungkap kesalahan ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.